Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Angelita Mary Saryanto dengan NIM 205211355 kelas Manajemen Bisnis Syariah 7C. Sebagai salah satu anggota dari kelompok 3, di sini saya akan memaparkan hasil observasi dan diskusi kami mengenai bisnis retail pada toko Karunia dan Superindo. Masuk pada materi yang pertama adalah profil perusahaan. Profil perusahaan dari Toko Karunia adalah bisnis retail yang dikelola oleh Bapak Alvin yang bertempat tinggal di daerah Lorin. Toko Karunia merupakan franchise usaha retail dari Alfamart yang berganti nama menjadi Toko Karunia. Alasan bergantinya nama ini karena sulitnya perizinan untuk mendirikan Alfamart di daerah tersebut, sehingga izin dari usaha Toko Karunia merupakan pendirian toko kelontong. Toko retail yang kedua adalah Superindo. Superindo yang kami observasi berada di Jalan Adi Sucipto, Colomadu. Superindo ini berdiri sejak tahun 2018 yang dikelola oleh Bapak Danang Hadi selaku cabang manajer. Superindo merupakan salah satu toko retail yang sudah berskala supermarket. Target konsumen dari Superindo adalah dari kelas menengah hingga kelas ke atas. Superindo di cabang Colomadu ini beroperasional dari pukul 8 pagi sampai jam 10 malam. Berikutnya adalah produk yang dijual dari masing-masing toko retail. Yang pertama, Toko Karunia menjual produk kecantikan, kebutuhan untuk memasak, makanan ringan, minuman, rokok, tisu, popok, susu, obat, dan lain-lain. Di Toko Karunia juga melayani transaksi seperti pembelian token listrik, pembayaran e-commerce, pembayaran tagihan bulanan, top up pulsa dan paket data, tarik tunai, pembayaran kredit, biaya transportasi, serta berbagai layanan transaksi lainnya. Sedangkan untuk Toko Superindo hanya menyediakan produk-produk yang dapat dikonsumsi maupun non-konsumsi. Di Superindo tidak melayani jasa transaksi seperti pembelian token listrik, pembayaran e-commerce, dan lain-lain. Pembahasan berikutnya adalah aspek pemasaran. Yang pertama dari segi produk, Toko Karunia memiliki produk yang bervariasi seperti halnya di Alfamart. Produknya juga terjaga kebersihannya, serta kemasan produk dalam keadaan baik. Untuk cabang Superindo, variasi produknya banyak dan beragam. Produk juga layak konsumsi dan dikemas dalam keadaan baik. Kebersihan produk juga terjaga. Selanjutnya dari segi harga, kami telah mengobservasi beberapa produk yang bisa menjadi perbandingan harga dari Toko Karunia dan Toko Superindo. Harga yang tertera serta produk ada di tabel di atas ini. Rentang harga antara Toko Karunia dan Toko Superindo ada di kisaran 100 hingga 500 rupiah di setiap produknya. Beberapa produk ada yang lebih murah di Toko Karunia dan ada pula beberapa produk yang lebih murah di Superindo. Selanjutnya dari segi promosi, Toko Karunia melakukan promosi sebagaimana Alfamart pada umumnya. Beberapa jenis promosi diantaranya adalah beli 2 gratis 1, promo beli 2 lebih hemat, promo turun harga, dan promo-promo yang lain. Sedangkan untuk Superindo melakukan promosi offline atau di dalam toko berupa produk hits, beli 2 gratis 1, super promo, dan diskon member. Untuk promosi online atau melalui media sosial, Superindo melakukannya di Instagram, Facebook, WhatsApp, Lens, web, dan lain-lain. Selanjutnya dari aspek proses, Toko Karunia memiliki supplier yang berasal dari distributor yang telah bekerja sama dengan Alfamart, di antaranya seperti Wings, Mayora, Unilever, Indofood, Dua Kelinci, PND, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Superindo, suppliernya berasal dari sales yang telah bekerja sama, serta dari DC atau gudang Superindo itu sendiri. Selanjutnya adalah poin physical evidence. Toko Karunia memiliki tempat parkir, mesin ATM bersama, AC, toilet, keranjang belanja, tong sampah, meja, dan kursi di depan toko. Sedangkan untuk Toko Superindo, mereka memberikan fasilitas tempat parkir yang luas, AC, keranjang belanja, speaker, pemadam api, mesin ATM, melayani transaksi juga menggunakan e-money,
pelayanan di tempat untuk pemotongan buah, sayur, ikan, dan daging. Terdapat juga keamanan atau satpam, tong sampah, ruang tunggu, dan UMKM yang berada di luar area Superindo. Pembahasan yang berikutnya adalah aspek sumber daya manusia. Untuk Toko Karunia terstruktur seperti halnya sistem Alfamart. Jumlah karyawan di sana ada 6 orang yang menjalankan shift pukul 7 hingga 2 siang dan 2 hingga 9 malam. Jam kerja operasional umum adalah jam 7 dari jam 9. Sedangkan untuk Toko Superindo, karyawannya memiliki seragam yang rapi, pelayanannya ramah, cekatan, dan profesional. Jumlah karyawannya cukup banyak dengan shift pagi, middle, dan siang. Terdapat juga beberapa sales yang cek rutin untuk setiap produknya. Pembahasan selanjutnya adalah lokasi. Toko Karunia terletak di Dragen, Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Lokasi Toko Karunia dapat dikatakan sangat strategis karena tepat di pinggir jalan yang biasa dilalui kendaraan dan terbilang ramai. Toko Karunia juga berada di antara pemukiman warga, yaitu perumahan-perumahan. Superindo yang kami observasi terletak di Jalan Adi Sucipto, Paulan Kulon, Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Toko Superindo ini tempatnya sangat strategis, di samping jalan raya, berada di kawasan pemukiman dan perkantoran, serta tempat supermarket yang sangat luas. Pembahasan yang selanjutnya adalah tata letak ruang. Untuk Toko Karunia, penempatan produk sudah sangat strategis. Kebutuhan pokok berada di tengah ruangan sehingga mudah dijangkau dan terlihat langsung oleh pengunjung. Penempatan produk juga sudah sesuai masing-masing kategori. Dari penerangan juga sudah sangat memadai. Sedangkan untuk Superindo, display produk sudah tersusun rapi sesuai kategori, memiliki pencahayaan yang sangat memadai, serta kebersihan yang sangat terjaga. Terdapat petugas yang melayani konsumen untuk kategori produk tertentu seperti ikan segar, buah, sayur, dan daging. Persediaan masing-masing produk di display terjaga, konsumen tidak perlu mengkhawatirkan kehabisan produk. Terdapat keterangan beberapa kategori produk yang bergantung di atas rak display. Hal ini memudahkan konsumen dalam mencari produk yang dicari. Terdapat transparansi harga valid di tiap produk. Penempatan produk yang sedang promo ditempatkan secara baik pada poin A yang langsung memfokuskan konsumen pada produk tersebut. Pembahasan yang selanjutnya adalah manajemen relasional. Untuk Toko Karunia, supplier Toko Karunia berasal dari distributor yang bekerja sama dengan Alfamart. Transaksi pembayaran berupa top up, tagihan bulanan, dan lainnya. Toko Karunia bekerja sama dengan BPJS, Telkom, BCA, Lazada, KAI, Lion Air, Netflix, dan Spotify. Sedangkan untuk Toko Superindo, supplier Superindo berasal dari distributor yang telah bekerja sama dengan Superindo, memiliki jaringan dengan seluruh cabang Superindo yang lain, baik daerah maupun pusat atau nasional. Superindo juga terkadang melakukan DC dengan Superindo cabang lain. Selanjutnya adalah analisis perilaku konsumen. Yang pertama dari Toko Karunia, dapat dilihat bahwa mayoritas pelanggan yang telah berbelanja di Toko Karunia puas karena variasi produk di toko tersebut yang lengkap, serta jarangnya terjadi trouble dalam pembayaran. Sedangkan untuk cabang Superindo, kebanyakan konsumen memutuskan untuk membeli di Superindo dikarenakan barang yang disediakan sangat lengkap. Ketika ada promo, harga di Superindo bisa lebih murah daripada di toko lain. Terdapat juga produk segar seperti buah, sayur, daging, dan ikan yang dapat dipilih langsung oleh konsumen. Pelayanan yang diberikan juga sangat ramah dan responsif, sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak pelanggan yang puas ketika berbelanja di Superindo. Pembahasan yang berikutnya adalah analisis pengelolaan bisnis. Yang pertama dari Toko Karunia, pengelolaan atau manajemen bisnis dari Toko Karunia sudah baik, sistematis, dan terstruktur sesuai dengan SOP yang ada, karena dikelola langsung oleh pihak Alfamart. Sedangkan untuk Superindo, pengelolaan retail pada Superindo
juga sudah sangat baik, sistematis, dan terstruktur sesuai dengan SOP yang ada. Karena manajemen Superindo ini terpusat, baik daerah maupun nasional atau pusat. Cukup sekian pemaparan hasil observasi dan diskusi dari kelompok 3 yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.